Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam channel Om Son Trade. Saat ini saya berada di Desa Joho, tepatnya di Dusun Rejo ya. Desa Joho, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung ya. Ini adalah salah satu tempat wisata alami karena berupa sumber mata air yang seringkali disebut dengan istilah Tirto Ngklik ya. Tirto Sengklik. Nah, ini akan mengalirkan sebuah sungai kecil yang nanti akan bersatu dengan sungai-sungai yang pada akhirnya mengalir ke Kali Ngerowo. Dari Kali Ngerowo itu ada kemungkinan kadang bisa ke utara, bisa ke selatan, tergantung aliran dari mana yang kuat. Kalau misalkan dari arah selatan yang kuat, dari Pegunungan Kidul lebih kuat, maka di Sungai Ngerowo akan mengalir ke utara dan menuju ke Sungai Brantas. Tapi yang masuk ke Sungai Ngerowo ada juga sungai yang berasal dari Gunung Wilis. Kalau yang dari sana lebih kuat, maka nanti akan ke selatan ya alirannya dan menuju ke Bendungan Niama. Bermuara di Niama di Laut Selatan. Nah, seperti apa mata airnya? Mari kita lihat. Nah, ini wilayah sungainya. Sungai kecil gitu ya. Di sini itu nampak yang biru berupa pipa ya, pipa yang kelihatannya pasti akan mengalirkan air di dalamnya ya. Nah, di sini alirannya cukup kecil. Nah, tapi saya nggak tahu kalau misalkan lagi hujan deras mungkin akan jauh lebih besar. Saya akan terus susuri ke arah sana seperti apa. Nah, di sini banyak berbatu-batu. Kalau tanahnya sendiri sebenarnya lengket ini ya ke alas kaki saya. Saya nggak pakai sepatu, hanya pakai sandal, jadi khawatir sandalnya putus nih malah. Di sini nampak adanya percabangan yang dari atas. Cuman saat ini tidak mengalirkan air. Mungkin kalau lagi hujan pasti ini airnya deras. Nah, ini alirannya kecil saja. Di sini pun batu-batu merembes mengeluarkan air sehingga menghasilkan mata air. Nah, sepanjang perjalanan bentuknya memang batu-batuan gini terus ya. Batu kapur ya ini. Jadi batu kapur ini kalau dibakar bisa menghasilkan batu kapur untuk bahan bangunan. Kalau menurut ilmu kimia ada rumus kimianya ini CaCO3. Nah, nanti kalau dibakar sebenarnya sih tidak bisa dibakar ya, dipanaskan. Nanti akan mengeluarkan CO2 dan menghasilkan CaO yang dikenal dengan nama kapur tohor. Dan kapur tohor ini kalau dicelupkan dalam air maka nanti dia akan mengeluarkan panas yang luar biasa dan dia baru berubah menjadi batu kapur yang bisa dipakai untuk bahan bangunan, untuk bahan adonan dicampurkan dengan pasir dan semen. Nah, ini seringkali alirannya pasti deras nih kalau lagi hujan. Ini udah beberapa hari ini nggak hujan, jadi kelihatannya nggak begitu deras. Ini terbukti bekas derasnya itu ya, terjadi kikisan sehingga betonnya pun jadi mengambang. Jadi beton itu yang mestinya dipakai untuk menyangga pipa, malah dia harus disangga oleh pipa, jadi terbalik. Nah, di sini sengaja dibuat bangunan ya agar airnya yang keluar tidak terkotori. Berarti air pasti keluar dari sini. Sementara kalau saya lanjutkan ke atas sana, nggak tahu kayak apa ini jadinya. Saya akan jalan terus. Jadi terus ke sana ya, makin lama makin ke atas. Wah, ini agak ke atas. Ini ada danau kecil ya. Kok danau ya? Mungkin lebih tepatnya empang. Nah, di sini. Ini pasti membentuk air terjun kalau airnya lagi deras. Dan ini pasti sangat berbahaya kalau alirannya lagi deras karena ya
Di sini banyak sekali batu-batuan. Kalau orang terbawa hanyut pasti terbentur-bentur dan berada dalam bahaya. Ya, di sana lanjutannya sudah tidak ada aliran air. Nah, jadi saya sarankan kalau ke sini sebaiknya tidak sendirian ya. Kalau ini saya lagi sendirian, hanya coba-coba saja. Ini akan menjadi tempat menarik bagi yang suka petualangan. Nah, di sini start awal saya tadi membuat video. Saya mau jalan ke hilir, apa yang bisa saya lihat. Nah, di sini sedikit ke hilir, alirannya semakin kuat ya. Walaupun tidak begitu besar, tapi ini alirannya lumayan. Nah, jadi kalau bareng anak-anak kecil biasanya suka bermain-main di tempat sini. Ya, sambil ya sedikit basah-basahan tapi tidak sampai tenggelam. Jadi bagi yang nggak bisa renang, cocoklah bermain air di sini. Nah, ini tampak dibangun beton-beton yang bentuknya kotak ini. Ini sengaja untuk menampung air agar air yang ngalir ke pipa menjadi lebih banyak. Dan di sini tampak pipanya semakin besar ya, semakin ke hilir ini. Karena dapat tambahan dari berbagai cabang-cabang. Nah, saat ini saya berada di atas tandon air. Ini yang dialirkan ke pipa sini ya. Dan di sana pun ada tandon air lagi. Semakin ke hilir, aliran air ini juga semakin banyak. Karena ini wilayah mata air, di setiap pojok-pojok ini banyak keluar air. Jadi semakin ke hilir, sungainya semakin banyak mengalirkan air. Jadi kalau mau main air yang mengalir, bikin aliran-aliran kecil bagi anak-anak tentu menyenangkan. Bahkan remaja juga mungkin senang di sini. Ini kalau Sabtu atau Minggu tentunya lebih ramai. Ini karena saya posisinya hari Jumat jam 10, jadi ya menjelang Jumatan mungkin orang jadi malas ke sini sehingga saya di sini sendirian. Nah, ini salah satu tandon lagi yang kelihatannya bisa saya buka pintunya ya. Saya pengen tahu dalamnya seperti apa. Nah, setelah saya buka, saya lihat dalamnya ya seperti ini. Ya, sebenarnya hanya berisi aliran air ya. Tapi ini tidak persis tandon penampungan ya. Hanya untuk melindungi supaya mata air yang keluar dari sini itu tetap bersih jernih, tidak terganggu oleh orang-orang yang tidak berkepentingan atau yang berkepentingan tidak baik ya gitu. Jadi nanti akan ngalir ke sana dan langsung masuk menuju ke pipa. Dari pipa dialirkan ke sana ya menuju hilir. Nah, tentunya airnya dipakai ya, entah untuk penduduk atau untuk apa. Yang jelas air bersih pasti tentunya dimanapun sangat berguna. Nah, ini udah semakin ke hilir, alirannya seperti ini. Ini sementara pipa yang tadi nanti akan ditampung di sana ya, atau mungkin ditambah dengan tandon di sana, saya nggak tahu. Nah, di sini semestinya bisa bentuk air terjun, karena itu akan turun ke bawah. Nah, betul saja di sini bentuk air terjun kecil ya, yang menuju ke bawah sana. Sebenarnya kalau di syuting dari bawah mestinya bisa lebih bagus ini. Nah, ini yang dari pipa tadi ditampung di sini. Selanjutnya di sini dibentuk jadi pancuran justru ya. Jadi tetap aja pada akhirnya ngalir ke sungai ini ya. Tujuannya yang di sini biar airnya tambah banyak. Jadi langsung kelihatan banyak. Ini sebenarnya saya mau cari jalan turun ya, buat melihat kondisi air terjun yang di sana tadi. Cuman belum menemukan jalannya buat yang cocok. Malah ketemu pancuran ini. Nah, ini semakin ke bawah betul-betul terbentuk sungai atau anak sungai ya gitu. Tapi bagi saya sama aja, anak sungai ya berupa sungai, cuman sungai kecil ya gitu. Atau beberapa orang di Kalimantan kadang menganggap kalau saya nyebut ini sungai, salah, ini hanya sekedar kali. Tapi kalau bagi saya prinsipnya kali itu bahasa Jawa, sungai bahasa Indonesia. Nah, walaupun pemakaian kata kali itu juga sering ada dalam bahasa Indonesia. Kalau sungai diterjemahkan ke bahasa Jawa ya pasti kali. Mau besar mau kecil ya kali bahasa Jawanya ya gitu. Jadi ya bagi saya sama aja mau disebut sungai ataupun kali.
Nah, di sini tampungan airnya semakin banyak. Jadi kalau dipakai melihara ikan bisa nih. Bikin cabang di sebelah mana jadikan kolam, ada aliran dari sini dan seterusnya ya. Kalau untuk ikan koi tentunya bagus karena dengan air yang selalu berganti, ikan koi akan selalu sehat. Oke ya, demikian tadi ulasan saya tentang Tirto Sengklik ya, sebuah mata air yang ada di Dusun Ngerjo, Desa Joho, Kecamatan Kalidawer, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur ya. Tempat ini masih sangat alami, jadi bagi kalian yang suka dengan wisata alami mungkin sangat cocok. Tapi bagi yang suka wisata yang sudah diolah, nah ini masih kurang pengolahannya. Atau mungkin Anda seorang investor yang ingin mencoba mengolah di sini, nah silahkan ya. Oke, saya Umson dari channel Umson Trip undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.